Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan studi kasus yang telah kami diskusikan. Saya Alvin Munawir selaku moderator dan rekan saya sebagai pemateri. Apakah yang kalian ketahui tentang Bank Syariah Indonesia? BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Rahmatan lil alamin. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat. Fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Kasus yang dibahas, kelemahan infrastruktur TI yang usang, pengawasan keamanan cyber yang lemah, serta ketidaksiapan manajemen risiko TI. Hal ini diperparah oleh kurangnya governance dan pengawasan terhadap perangkat lama di cabang-cabang bank yang akhirnya menjadi pintu masuk malware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang analisis penyebab risiko yang terjadi pada kasus ini. Baiklah, penyebab risikonya adalah karena ada salah satu perangkat komputer cabang yang sudah usang, yang menjadi pintu masuk serangan yang mengakibatkan serangan ransomware dari kelompok Lockbit atau Lockbit 3.0 yang mengklaim berhasil mengekstrak data dari bank senilai lebih dari 1,5 TB. Apa risiko yang diabaikan sehingga risiko terjadi? Jadi risiko yang terjadi adalah risiko operasional, yaitu yang pertama ada infrastruktur, usang, dan kurang pengawasan TI, penggunaan PC yang sudah lama, di cabang memberikan celah bagi malware atau ransomware untuk masuk. Yang kedua itu, ada risiko yang diabaikan yaitu pemeliharaan dan pembaruan sistem TI, pengawasan terhadap keamanan data, dan koordinasi dan komunikasi internal. Bagaimana dampak risiko reputasi dan keuangannya? Risiko keuangannya adalah tentang kenaikan biaya operasional dan investasi TI. Sebagai respon terhadap kejadian ini, BSI menganggarkan capex untuk TI dan digital hingga 510 miliar, yaitu 2 kali lipat dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan TI bisa memaksa bank menambah belanja mendadak yang tidak direncanakan. Risiko reputasinya adalah nasabah merasa layanan tidak dapat diandalkan atau keamanan data diabaikan. Bank bisa kehilangan pangsa pasar, terlebih lagi di era digital di mana switching loss relatif rendah. Selanjutnya, sebagai tim manajemen baru, mitigasi risiko apa yang Anda tawarkan? Di sini mitigasi risiko yang ditawarkan yaitu yang pertama, modernisasi infrastruktur teknologi informasi, yaitu melakukan pembaruan perangkat lunak dan keras secara berkala agar tidak menggunakan sistem dan PC yang usang. Yang kedua, memasang sistem keamanan berlapis seperti firewall, antivirus enterprise, dan intrusion detection system untuk mencegah malware dan ransomware. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan kesadaran karyawan. Dan yang terakhir, melakukan simulasi penanganan serangan cyber agar karyawan tahu langkah cepat jika terjadi insiden serupa. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.